Ketemu juga nih panda. Yo halo, kali ini akhirnya ada handphone yang beneran mahal banget yang dibahas di channel ini. Ya, jadi ini adalah iPhone 15 Pro resmi yang original, no KW-KW, HDC, clone, pokoknya ini yang asli, ada badaknya. Dan yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu kenapa saya penasaran banget sama handphone ini. Ya, karena pengen dibandingin si iPhone KW itu dengan yang aslinya ini. Jadi nggak usah makin dilamain deh, mending langsung aja di unboxing. Lihat pertamanya aja udah mantep nih. Maaf Nora ya. Nah, jadi di dalamnya pertama ada unit iPhone-nya. Ditaruh dulu. Pelan-pelan handphone mahal ya, sampai gemeteran nih. Lanjut dapet kabel data USB Type-C to Type-C yang kabelnya itu udah braided dan tebel gini ya. Terus ada tempat kertas-kertas yang isinya ada SIM ejector, bentukannya kayak gini, biasa aja. Ada semacam informasi dan peringatan gitu nih. Dan masih dapat stiker Apple, walaupun cuma satu. Lumayan sih buat ditempel di mana ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Beli handphone semahal ini isinya emang lebih banyak bilang wahnya dibanding barang yang didapat ya. Lanjut, cek unitnya. Wah, ini mah nggak usah lama-lama, langsung dikletek aja. Oke, jadi penampakan handphonenya kayak gini nih. By the way, untuk iPhone 15 Pro itu sebenarnya udah discontinue, nggak diproduksi lagi sama Apple. Dan sekarang pun kayaknya udah lumayan sedikit nih yang jual kondisi baru untuk garansi resminya. Ini saya beli lewat toko Pak Edi, waktu itu sekitar 21 jutaan untuk varian internal 256 GB. Dan yang saya pilih ini warnanya natural titanium. Soalnya sengaja samain kayak si iPhone versi KW, biar lebih puas bandinginnya, apakah benar-benar mirip gitu. Tapi bentar, sebelum bandingin sama yang versi KW, kita puter-puterin dulu nih, sambil cek-cek apakah ada yang janggal. Di bagian depannya ini ada layar 6,1 inch, atasnya ada kamera 12 megapiksel, sensor, dan earpiece. Kalau bawahnya udah pasti kosong. Di sisi kanannya ada side button, sisi bawah ada speaker, lubang USB Type-C, dan mikrofon. Di sisi kirinya ada action button, pengatur volume, dan SIM tray yang cuma single nano SIM. Kalau di bagian atasnya kosong lah ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada 3 kamera, yang utamanya 48 megapiksel ya. Terus ada lampu flash, mikrofon, sensor, dan tentunya logo Apple Croak. Terus lucunya, di sini kalau yang original malah ada keterangan made in China. Oke, coba dinyalain. Walaupun ini iPhone mahal, tapi karena beli online dan barang elektronik, nggak tahu juga kan. Jadi semoga bisa nyala. Yes, nyala. Nah, ini ada setupnya ya. Dan inilah tampilan awal dari iPhone 15 Pro versi original. Coba intip ke settingnya. Untuk versi iOS-nya 17.0.2. Ini saya beli yang garansi iBox ya, dengan model numbernya PA-A. Dan kapasitas internalnya dari 256 GB yang tersedia sekitar 238 GB. Udah kepake sekitar 17 GB-an. Selain buat sistem, emang kepake banyak juga nih sama aplikasi bawaan dari Apple-nya. Bukan bloatware pihak ketiga gitu ya, dan untungnya masih ada yang bisa dihapus. Untuk BH-nya ini aman ya, masih 100%. iCloud-nya kosong, sinyal juga muncul nih. Bersyukur nggak ada masalah ya, jadi masih aman terkendali kondisinya. Oke, langsung aja gas, kita coba bandingin yang original ini sama yang KW-nya. Pertama, dari boxnya dulu nih, sekilas memang kelihatannya sama. Tapi kalau yang versi ori itu, dari awal ada segel green pill-nya. Kalau yang KW nggak ada ya, adanya segel warna merah keramat itu tuh. Terus kalau diperhatikan, yang versi ori itu gambar handphonenya timbul. Warnanya lebih pekat, dan tulisannya lebih rapih ya.
Begitu juga untuk penempatan di dalamnya, lebih tertata dengan baik lah. Untuk kabelnya ini jelas yang ori lebih mantep ya, dari bahannya dan udah USB Type-C to Type-C. Nah, lanjut ke unit iPhone-nya. Secara desainnya untuk penempatan tombol, lubang-lubang, garis antena, logo, itu kelihatan semuanya sama. Walaupun ada sedikit detail kecil yang kelihatan beda, kayak baut sama mikrofon yang deket kamera ini. Terus warnanya setelah diperhatikan agak beda nih. Yang ori kayak lebih pekat gitu. Dan untuk bagian sisinya, yang KW malah lebih glossy, mantul gitu dan polos. Sedangkan yang ori lebih matte dan ada garis-garisnya. Ya karena bahannya juga beda kali. Karena yang ori titanium, sedangkan KW masih metal. Begitu juga pas feel genggamnya, yang ori lebih kerasa enak gripnya, halus. Kalau yang KW finishingnya masih kerasa kasar gitu lekukannya. Dan ternyata dimensinya juga beda, walaupun dikit banget nih. Yang KW itu dia agak lebih panjang dan lebar, terus lebih tipis malah. Jadi kalau pakai case iPhone 15 Pro yang original, itu nggak muat dipakai untuk iPhone versi KW ini. Karena beda dimensinya, walaupun sedikit ya. Perbedaan dimensinya ini menurut saya karena bagian depan, yaitu layar. Secara ukuran layarnya mungkin sama 6,1 inch, tapi yang KW itu bezelnya lebih tebal dibanding yang ori. Jadinya ya nambah lebar dan tinggi ke bodinya. Untuk Dynamic Island-nya ini kelihatan masih sama secara ukuran dan penempatannya. Paling beda di kamera, sensor lebih banyak yang ori, dan warnanya kayak lebih gelap ya. Karena dari jenis layarnya pastinya beda. Memang yang KW ini nggak disebutin pakai panel apa, tapi jelas dia bukan OLED. Jadi warna hitamnya itu kurang. Terus resolusinya, kerapatan layar, brightness, itu juga jelas beda banget. Jadi gampang lah ngebedain dari layarnya ini. Tapi jujur aja, layar iPhone versi KW ini nggak kelihatan buruk banget gitu ya. Lanjut ke UI-nya. Mulai dari wallpaper bawaan, icon aplikasi, app library, notification, dan action center-nya itu sebenarnya hampir mirip. Paling ada beberapa detail macam ukuran font dan tebal tipisnya font. By the way, ini yang versi ori sekarang udah saya update ke iOS 18 ya. Terus dari segi animasinya, yang versi KW ini lebih kaku, nggak smooth kayak yang versi ori. Terus ada beberapa malah jadi acak-acakan gitu tampilannya. Jadi walaupun yang versi KW ini dibuat semirip mungkin, tapi tetap ada batasan yang nggak bisa diikutin. Sistem yang ada di versi KW ini memang banyak yang dimodifikasi sedemikian rupa, biar mirip sama yang ori. Tapi pada dasarnya yang KW ini pakai OS Android versi 8.1.0 Oreo. Nggak bisa diupdate atau diapa-apain karena firmware segala macamnya handphone KW itu susah. Tapi yang namanya Android pasti lebih fleksibel, mau install ini tuh bisa. Tapi ingat, walaupun KW-nya iPhone ya tetap aplikasinya Android. Nggak bisa pakai aplikasi atau sistemnya iPhone yang original. Tapi setidaknya, fitur-fitur yang ditonjolkan di iPhone 15 Pro original itu ada di versi KW ini. Macam action button, udah pakai port USB Type-C, Dynamic Island, warna natural titanium, dan sebagainya. Tapi tidak untuk kameranya, walaupun sama-sama ada 3 boba. Dari segi kualitas kamera dan fitur-fiturnya tuh beda banget. Ini nih hasil perbandingannya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPhone 15 Pro yang versi original di 60 fps tanpa action mode. Dan hasil perekaman video dari iPhone 15 Pro yang versi KW dengan settingan bawaannya, nggak ada lagi settingannya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Untuk performa udah pasti perbedaannya jauh banget, karena memang dari speknya pun kalah telak.
Yang versi KW ini cuma pakai MediaTek MT6753, octa-core up to 1,5 GHz, GPU-nya Mali T720, RAM 4 GB. Sedangkan yang versi Ori pakai Apple A17 Pro, hexa-core up to 3,78 GHz, Apple 6-core GPU, RAM-nya 8 GB, dan udah pakai NVMe. Untuk hasil benchmarknya pakai Antutu, yang versi Ori itu bisa dapat 1.500.000-an, sedangkan yang versi KW cuma 80 ribuan aja. Begitu juga kecepatan storage-nya, yang Ori bisa sampai 1,6 GB per second read-nya, dan 1,3 GB write-nya. Sedangkan yang versi KW cuma 243 MB per second read-nya, dan 166 MB per second write-nya. Nah, apalagi buat gaming nih, sekelas Mobile Legends aja yang versi KW tuh masih keteteran. Kalau yang Ori mah ini lancar banget. Bahkan udah bisa nih mainin beberapa game AAA atau yang biasanya ada di kelas PC atau handheld gitulah. Gokil kan? Kalau untuk baterainya yang versi KW itu sekitar 3700 mAh, sedangkan yang versi Ori 3274 mAh. Tapi secara penggunaannya, yang versi Ori lebih awet, karena screen on time-nya bisa dapat sekitar 5 jam. Kalau yang KW paling cuma 2 jam aja. Itu pun ngecharge-nya dari 20% sampai full makan waktu yang sama, 2 jam. Sedangkan yang versi Ori paling ngecharge-nya itu cuma 1,5 jam aja. Atau kalau misalnya di set sampai 85% aja, itu palingan nggak sampai 1 jam. Ya sebenarnya nggak dibandingin juga udah pasti versi KW itu kalah sama yang versi Ori. Karena harga pun udah kelihatan jauh bedanya, sekitar 20 kali lipat ya. Tapi kalau ngincer looks-nya, saya rasa masih mirip-mirip lah, kalau nggak diperhatikan teliti banget gitu. Untuk kekurangan lainnya, ya harap dimaklum aja lah, ada harga, ada rupa. Tapi tetap aja, hati-hati dengan yang namanya handphone KW. Coba dipikir-pikir lagi deh. Dan jangan sampai maksain, apalagi ketipu. Tetap jadi pembeli yang cerdas dan sesuaikan dengan kebutuhan serta budgetnya masing-masing. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, jadi itulah perbandingan antara iPhone 15 Pro versi original dengan versi KW atau HDC-nya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.